Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video masih tentang Core Audience Part 2. Kita akan bahas tentang Core Audience Part 2 lanjutan dari yang tadi ya. Saran saya, Anda mesti nonton dulu di part yang pertamanya supaya paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Uh, Tadi saya bahas tentang budget ideal. Budget ideal adalah 10% dari total audience. Maksudnya total audience yang Anda punya, misalnya kalau total audiensnya adalah 5-6 juta, berarti budget yang ideal adalah 10%-nya. Jadi kalau 6 juta, itu sekitar 600.000 per hari yang harus kita keluarkan supaya budgetnya ideal, dia menyentuh audiens yang lebih tepat. Itu kan kegedean, kemahalan ya, makanya saya sarankan jumlah audiens jangan terlalu besar ya, supaya pertama lebih tertarget, kedua juga biayanya nggak terlalu tinggi ya. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa ini Anda harus tahu, Facebook itu biasanya ya, nggak selalu, biasanya nggak selalu loh ya, mengutamakan pengiklan dengan budget besar. Tapi nggak selalu loh ya. Makanya kenapa kayak misalnya brand-brand marketplace besar, dia jarang sekali jumlah audiensnya kecil dan tertarget. Dia kebanyakan menggunakan audiens yang luas. Tapi dia berani. Kenapa ya? Karena budgetnya besar. Ya. Sehingga Facebook juga lebih mengutamakan karena ya budgetnya besar. Nah, bagaimana kalau kita budgetnya kecil? Makanya gunakan strategi ini ya. Jumlah audiens jangan terlalu besar supaya uang kita pas ya, ideal. Sehingga jadi bisa berhasil kan kita. Lanjut ya. Oke, interest. Bicara tentang interest, nih kan ada kolom interest di sini ya. Nah, bicara tentang interest, Anda bisa lihat di sini interest ada banyak ya. Ada interest yang disarankan di sini. Ya, ini ada apa? Misalnya Anda jualan hijab ya, Anda bisa lihat di sini ada klik shopping and fashion. Klik ini ada fashion, misalnya clothing. Klik clothing, Anda akan membidik orang-orang usia 18 ke atas di Indonesia, woman, dan dia berminat terhadap dunia clothing ya. Nah, tapi yang perlu saya kasih tahu sama Anda, ini terlalu besar. Lihat ya, 10 juta sampai 15 juta ini terlalu besar. Nah, yang akan saya jelaskan kepada Anda adalah dalam interest itu ada, saya bagi dua. Ini saya pribadi, saya membagi dua. Pertama broad interest dan kedua adalah targeted interest. Ini yang saya buat ya. Broad interest itu adalah luas ya, interest yang luas. Seperti ini, clothing, ini interestnya luas karena 10 sampai 15 juta. Ini broad interest buat saya. Dan biasanya broad interest ya kurang efektif ya, terlalu besar, meluas kemana-mana ya, kecuali budget Anda besar. Budget besar juga belum tentu juga menghasilkan, karena ya ini kan terlalu luas, shopping clothing ya, belum tentu orang-orang yang terinclude di clothing ini orang-orang yang menyukai clothing. Bisa saja orang-orang yang ketika lagi chattingan ngetik nama clothing, kaos, apa, itu semua didata sama Facebook. Ya, jadi tidak tertarget, ini keluasan ya. Selain broad interest, yang kedua adalah targeted interest. Nah, ini targeted interest adalah yang paling saya suka dan banyak advertiser yang menyukai ya. Karena tertarget, murah, dan menghasilkan. Targeted interest ini biasanya itu dibidik berdasarkan page likes atau page yang di-like oleh audiens. Ya. Jadi, artinya kita akan membidik orang-orang ya berdasarkan minat ya, minatnya adalah yang menyukai page tertentu. Contohnya di sini Ipo Santosa ada ya. Ipo Santosa ini kan adalah fans page. Anda boleh cari di sini Ipo Santosa. Nah, ini kan adalah fans page. Paham ya? Nah, artinya kalau kita masukin Ipo Santosa di sini adalah kita akan membidik orang Indonesia usia 18 ke atas dan woman dan yang menyukai fanpage Ipo Santosa. Paham ya? Ini disebut dengan targeted interest, page like. Nah, orang-orang yang berada di Ipo Santosa ini kemungkinan dia berminat terhadap dunia bisnis. Karena kan Mas Ipo ini sering banget berbagi tentang dunia bisnis, rezeki, yang gitu-gitu ya. Jadi kalau Anda membidik audiensnya Ipo Santosa, kalau Anda produknya untuk bisnis, untuk rezeki, yang gitu-gitu, cocok ya. Karena dia targeted. Dan lihat size-nya 250.000 sampai 300.000. Yang saya bilang bahwa ini audiens audiens
Ideal 300 sampai 600 ribu. Paham ya? Anda perhatikan di sini, kalau Anda membidik Ippo Santosa doang, ini audiensnya pas ya. Dan ini disebut dengan targeted interest. Paham ya? Targeted interest. Nah, tapi kenyataannya tidak semua fanspage bisa menjadi interest. Ya, Anda harus pahami ini semua, tidak semua fanspage bisa menjadi interest. Ippo Santosa bisa, tapi yang lain enggak. Misalnya kayak gini, Jaya. Ini kan kayak adik kakak mereka ya, kayak adik kakak. Nggak ada. Jaya, Setia, Budi. Itu nggak bisa. Ya, jadi nggak semua fanspage bisa kita bidik. Itu kenyataan yang harus Anda terima. So, kalau misalnya Anda jualan hijab, kayak gimana? Kan nggak mungkin kalau kita bidik Ippo Santosa. Gimana kalau kita bidik hijab? Nah, misalnya kita klik dulu kata kuncinya. Terus atau misalnya mau bidik hijab Alila deh. Anda mungkin tahu misalnya hijab Alila adalah fanspage yang likernya banyak. Hijab Alila dan tertarget. Nah, ini nggak ada. Ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang, tidak semua fanspage bisa menjadi interest. Jadi gimana? Nah, ini solusinya. Ada 3 cara untuk mencari interest targeted. Bukan penting. Interest targeted. Ya. Pertama adalah lihat data yang disarankan oleh Facebook. Yang kedua, cari di pencarian Facebook. Yang ketiga, lihat dari akun pembeli. Kita bahas yang pertama ya. Lihat dari data yang disarankan oleh Facebook. Pertama, Anda harus masukkan dulu di sini kata kuncinya. Contoh kita mau jualan kacamata ya. Kacamata punya saya. Kacamata. Klik sunglasses. Ini kan broad interest. Ya, kita lihat ke atas 5 sampai 6 juta. So, kita klik page like. Seperti yang saya bilang, lihat data yang disarankan oleh Facebook. Klik page like. Ya, ini kan ada demographic, ada page like, ada location. Klik page like. Kita lihat di sini ada page like. Ada muncul page-page yang di like oleh audiens ini. Ya. Contoh, misalnya Closet Indonesia. Closet Indonesia ini, kita lihat. Ada audiens, ada Facebook, ada affinity. Contoh ya. Audiens itu ada sebanyak 837.000. Ini artinya apa? Artinya, kita lihat nih audiens yang kita minta di sini kan ada Indonesia. Orang Indonesia yang usianya 18 ke atas dan gendernya wanita menyukai sunglasses. Ada sebanyak 837.000 orang yang menyukai fanpage Closet Indonesia. Paham nggak? Ya, jadi audiens yang di sini yang kita minta orang Indonesia 18 ke atas, wanita yang menyukai sunglasses, yang berminat terhadap dunia sunglasses, ada sebanyak 837.000 yang menyukai fanpage ini. Ya, kalau di sini kan 6 juta ya. Tapi dari 6 juta ini ada sebanyak 837 orang yang menyukai Closet Indonesia. Paham ya? Nah, apakah kita bisa masukin Closet di sini? Nah, kita bisa masukin Closet di sini. Closet Indonesia. Ada nggak Closet? Ada nih Closet. Nah, Closet Indonesia-nya nggak ada. Closet Indonesia nggak ada. Adanya Closet Co. Nah, Closet Indonesia nggak ada. Ya. Nah, tapi kita lihat juga apakah Closet Indonesia relevan dengan produk kita. Kita lihat. Nah, ini apakah relevan? Nah, ini kan Closet Indonesia dia hijab. Sementara kita harus membidik sesuai dengan produk kita, sesuai dengan jualan kita, harus relevan. Ini kan Closet kan hijab. Nah, nggak cocok kalau saya jualan kacamata, saya membidik orang-orang yang menyukai hijab. Tapi kalau yang menjualan hijab ya mungkin cocok. Jadi akhirnya ini nggak saya pakai. Cari lagi di bawah. Sell stop, ini ketinggian. Ya. Cari yang size-nya nggak terlalu besar. Joy Lover juga ini. Ini Joy Lover, tapi kan ini hijab ya, nggak apa ya, nggak relevan dengan produk saya. Nah, kita lihat ini ada Lolita Shoes. Nah, ini sepatu. Klik di bawah lagi. Nah ini ada couple shop. Oke. Saya kemungkinan akan milih couple shop. Lihat klik sini. Kenapa saya milih couple shop? Nah, ini ternyata ini fanpage. Ya, ini ada sebanyak 1,3 juta. Couple shop, coba kita masukkan sini. Couple. Ada nih couple shop. Klik couple shop di sini. Ini di close aja. Klik couple shop. Kita lihat couple shop. Ini 700 sampai 800 ribu. Masih kegedean sih sebenarnya. Tapi ini kan usianya masih luas. Ya, coba kalau kita sempitkan 20 sampai 35 misalnya. Nah, ini lumayan ya.
kecil. Kenapa saya mau milih couple shop? Alasannya pertama, dia couple karena saya tahu target market saya ya, saya tahu persis target market. Produk saya harganya 600.000 ke atas ya. Dan biasanya pembeli saya kebanyakan adalah yang sudah menikah atau yang sudah bertunangan ya. Jarang yang masih jomblo-jomblo, usia usia muda jarang ya, kebanyakan sudah punya pasangan dan keuangannya banyak ya, maksudnya punya uang yang banyak. Nah, couple shop ini jualannya cincin. Ini kan berarti orang berduit ya, orang berduit. Nah, kalau saya juga jualan produk yang harganya 100 ribuan cocok. Tapi juga jangan serta-merta kita masukkan couple shop ini sebagai interest di sini. Kita lihat dulu, kita perhatikan couple shopnya. Apakah couple shop ini cocok untuk kita bidik? Pertama, kita lihat di sini. Couple shop, setelah kita masukkan di sini couple shop, kita lihat di sini audiensnya ya dari 600.000 orang Indonesia usia 20 sampai 35 itu ada sebanyak 500.000. Ini 16.000. Nah, berarti cocok. Ini nggak jauh beda. Lebihnya kan berarti ini kenapa 500 di sini tapi di sini 600. Artinya sisanya itu disebut dengan asosiasi ya, kayak misalnya orang yang ngeklik ini, orang yang punya saudara ini, orang yang ngetik itu semua dimasukkan sama Facebook. Ya, tapi kalau gini nggak jauh-jauh amat ya, cuma 100.000 bedanya. Artinya ini bagus, nih bisa termasuk dengan targeted interest. Ya, ini couple apa namanya nih? Couple shop. Ya, ini karena kalau sunglasses kan nggak ada ya. Kalau saya tulisin kacamata nggak ada fanpage yang sesuai kacamata, nggak ada di sini. Ya, kayaknya saya couple shop. Nah, setelah itu kedua, affinity-nya 14 kali lebih relevan. Oh, ini udah masuk ke couple shop sih di sini ya. Affinity nggak usah dimasukin, sorry salah. Affinity-nya ini artinya 14 kali lebih mirip ya, jelas karena di sini couple shop. Yang saya lihat adalah ininya ya, audiensnya. Terus lihat di audiens Facebook ada 900.000, di sini 600. Kenapa? Ya jelas karena pengguna Facebook ada sebanyak 900.000 orang yang like couple shop. Ya, dan audiens yang ada di sini itu ada sebanyak 500. Ini nggak jauh beda ya, berarti bagus, kita bisa membidik mereka. Dan kenapa saya memilih ini? Kita lihat lagi couple shopnya, kita kepo di sini, apakah postingannya engagement-nya bagus? Kita lihat, nah ini 83.000 like, share-nya ada 154. Ini yang komennya juga ini bagus nih ya. Ini saya sebut dengan targeted interest. Ini bagus nih, saya kemungkinan akan bidik couple shop karena sesuai dengan target market saya ya, couple shop. Oke, kemudian kita bisa cari lagi misalnya couple shop. Selain couple shop, ini di bawah ada yang relevan dengan couple shop. Kita lihat lagi, hijab wanita cantik, Joya lover, apa semua ini kita lihat. Nih kayak misalnya apa lagi nih, jelita, banyak banget ya. Nah, terus gimana caranya Om menentukan interest di sini? Bentar ya, kita satu-satu dulu. Yang pertama adalah yang saya bilang, lihat data yang disarankan oleh Facebook. Itu cara pertama ya. Kemudian ini yang saya akan bahas adalah 4 hal yang bisa Anda lakukan dalam menentukan interest. Tapi ini kita bahas nanti ya. Ini kita bahas dulu yang ini. Pertama, lihat data yang disarankan oleh Facebook. Pertama, kita sudah tahu caranya begini. Yang kedua, cari di pencarian Facebook. Ya. Kalau misalnya Anda jualan hijab deh, kita klik ini, ganti hijab. Cari di pencarian Facebook. Kita mau cari hijab. Oke. Nah, hijab kita lihat ini top ininya di Indonesia. Ya. Jadi kita lihat ini hijab. Apakah ada fanpage yang El Jatah hijab ya. Ada nggak di sini El Jatah hijab? El Jatah hijab. Ada nih, El Jatah hijab. Lihat, size-nya berapa? Nah, 5.000. Ini lumayan nih, cocok. Tapi kita lihat juga di page like-nya. Klik page like. Ya, kemudian klik di sini El Jatah hijab. Nah, ada sebanyak 500.000. Ini nggak jauh-jauh. Ya. Audiensnya nggak jauh-jauh. Ini cocok juga nih. Saya sebut dengan targeted interest. Kalau jualan hijab, ya, cari lagi.
Cari di bawah, misalnya ada lagi nemu Anda apa nih? Bentar, ada yang telepon. Misal lagi, nah ini Saika hijab. Nah Saika hijab, kita lihat sini berapa, berapa size-nya. Ini teman saya nih. Saika hijab itu size-nya ada 100.000. Ada nggak di sini? Seika hijab. Nah, nggak ada. Kan nggak bisa berarti. Nah, kita bisa dengan cara ketiga. Cara ketiga adalah lihat dari akun pembeli. Kita lihat Seika hijab, ya. Kita lihat postingannya. Nah, ini ada nih ya. Nah, ini nih, kita lihat komennya di sini. Jadi kan saya bilang yang ketiga lihat dari akun pembeli. Kita lihat akun fanspage ya yang ada status, ada komennya. Ini kan ada komen nih. Nah, komennya yang kira-kira dia beli. Nah, ini, Mbak, punya aku sudah sampai, makasih ya. Nah, ini berarti dia sudah beli. Anda boleh klik ini. Klik ini. Kemudian masuk ke sini. Kita lihat pembeli. Kita kepoin akun pembeli. Ini mohon maaf ya. Nah, klik more. Klik likes. Jadi kita akan mencari fanspage yang kira-kira, kan kalau dia beli ini berarti dia minat terhadap hijab kan. Nah, kita bisa kepoin ini, orang ini, dan kita lihat fanspage apa yang dia like. Ya. Kita pakai Ctrl F atau Command F kalau Anda pakai MacBook. Klik hijab. Ketik hijab sini nanti. Nah, ada beberapa fanspage yang ada hijabnya. Hijab, ada lagi nggak? Nah, ini Gamis Syar'i Fashion Arena. Ya, Anda lihat. Gamis Syar'i Fashion Arena. Coba klik di sini. Ada berapa size-nya? Gamis Syar'i Fashion Arena. Wah, 2000 kecil. Cari lagi. Hijab di sini. Hijab ori. Ada berapa size-nya? Hijab ori. Hijab ya ori Naura. Kecil juga. Ada lagi apa? Misalnya, nah ini ada cari di sini ya. Jadi nanti ada cari ketik dulu di sininya ya, seperti yang saya bilang tadi, klik hijab. Terus ininya lokasi Indonesia. Cari fanspage yang ada postingan dan ada komentar. Nah ini kan ada postingannya bagus ya. Ada komentar, nah klik komentarnya. Ngelihat. Nah ini bagus. Mau gimana pembeli? Nah ini berarti orang tertarik. Nah klik ini. Orangnya lihat. Terus lihat apa yang dia like. Klik more. Kemudian klik likes. Akun apa yang dia like. Nah gamis di Zara. Muslimah hijab dan gamis. Nah berarti ini dia target ideal nih. Lihat di sini akun-akun apa yang dia senang, baju muslimah hijab dan gamis. Kecil ya 9.000. Apalagi gamis di Zara 23.000 kecil. Ada lagi. Cari terus ke bawah. Gitu ya, paham ya? Jadi 3 cara untuk mencari interest target. Kalau Anda nggak menemukan fanspage untuk dimasukkan ke Audience Insight, jangan khawatir. Karena Anda masih bisa dengan 3 langkah. Pertama, lihat data yang disarankan oleh Facebook. Seperti yang tadi kita buat di sini ya. Ya, misalnya hijab. Kita lihat, diklik page like. Nah, ini akan kita muncul yang disarankan oleh Facebook. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, cari pencarian Facebook seperti yang tadi kita cari. Cari pencarian Facebook hijab. Nanti lihat ada beberapa fanspage yang muncul di sini dengan jumlah likes-nya banyak, komentar banyak. Nah, ini juga bisa kita bidik untuk iklan Facebook. Cuman kita cek dulu apakah Seika bisa. Nah, kayak tadi kan kalau Seika nggak masuk di sini. Cari-cari aja fanspage yang kira-kira masuk di sini ya. Dan yang ketiga adalah lihat dari akun pembeli. Kita cari di sini, klik hijab. Nanti lihat ada postingan yang komentarnya banyak. Klik di sini, komentarnya lihat. Terus lihat komentar yang kira-kira dia tertarik mau beli atau sudah beli atau apa, nanya-nanya nih. Kayak gini kan orang yang mau beli kira-kira. Nah, ini bisa kita bidik, kita lihat. Kepoin satu-satu. Kira-kira dia like fanspage apa aja. Nah, itu bisa kita pakai caranya. Oke ya, kita bahas lagi di video core audience selanjutnya. Yang akan saya bahas di berikutnya adalah 4 hal yang bisa Anda lakukan dalam menentukan interest yang biasa saya lakukan. Dan ini yang biasanya membuat berhasil.
Oke, jadi di video yang kedua ini saya hanya menjelaskan kepada Anda bahwa ada dua interest, itu pertama broad interest, kedua target interest, dan cara mencari interest targeted walaupun di sini nggak ada. Fed di sini nggak nyampe. Nah, cara yang termudahnya adalah dengan 3 cara ini. Oke, ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya yang akan membahas 4 hal yang bisa Anda lakukan dalam menentukan interest. Terima kasih. Harus nonton di video ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.